tidak? Nah, berarti harus tetap semangat, ya. Baik, perhatikan ke depan. Ada beberapa jenis campuran. Berapa? Campuran? Campuran homogen dan campuran? Ayo. Campuran yang zat terlarut dan larutnya sudah tidak dapat dibedakan. Iya, benar sekali ya. Itu buah apa? Jeruk. Jeruk. Pernah makan? Nah, Bagaimana rasanya? Ya. Manis. Ada yang lain? Asam. Berarti jeruk itu ada yang manis dan ada yang asam. Pada saat anak-anak mandi, ya, mungkin tanpa sengaja sabun atau sampo mengenai mulut kita. Terasa apa kira? pahit. Bagaimana? Pahit. Pahit. Menurut anak-anak, apakah di dalam tubuh kita terdapat senyawa asam? Ada. Yang lain? Tidak. Ya, tujuan pembelajaran kita pada hari yang ketiga melalui kegiatan praktikum uji larutan. Dengan menggunakan indikator, peserta didik dapat menganalisis bahan-bahan di lingkungan sekitar berdasarkan konsep asam basa dan garam dengan tepat. Yang selanjutnya ada penilaian keterampilan. Jadi saat anak-anak nanti praktek, Pak Guru akan nilai satu persatu atau secara kelompok. Dan yang terakhir akan ada hadiah kepada kelompok yang terbaik. Jadi tetap semangat. Bisa pembelajaran kita hari ini yang pertama, peserta didik dapat mengetahui atau mengidentifikasi bahan-bahan di lingkungan sekitar yang termasuk asam basa dan garam. Berdiskusi. Setelah itu nanti akan mempresentasikan hasilnya, ya. Yang terakhir ada apa? Evaluasi. Supaya semangat, perhatikan Pak Guru ke depan. Bisa? Bisa, baik. Semua putar tangannya begini. Tunjuk kepala. Ya, semua kita berikan aplaus dulu. Kita memutar video, tolong anak-anak disimak apa isi videonya. Macam seperti stres, mengkonsumsi makanan berminyak, asam, pedas, kafein, dan juga minuman bersoda. Mah juga dapat beresiko fatal loh. Paling parah dapat menyebabkan komplikasi seperti tukar lambung, gastritis atrofi, anemia, dan juga kanker. Maka dari itu, sebelum parah, yuk kita obati. Ada dua tipe jenis obat-obatan yang berguna untuk meredakan nyeri pada mah, yaitu yang berbentuk tablet dan yang berbentuk cair. Setelah dikonsumsi dan masuk ke dalam lambung, perlahan akan terbelah dan mulai terurai sedikit demi sedikit, yang akhirnya akan menghentikan produksi asam pada lambung serta menetralkan kembali kondisi lambung seperti sedia kala. Jadi, pada dasarnya, obat mah cair ataupun tablet sama-sama dapat membantu meredakan mah. Ayo sama-sama kita menjaga lambung agar tetap sehat karena Apa yang anak-anak bisa tangkap dari video tadi? Ayo, siapa yang bisa? Ayo. Ada orang yang terkena sakit mah, cara mengobatinya dia harus minum obat. Ya, ada orang yang terkena sakit mah, cara mengobatinya harus minum obat mah. Benar sekali ya. Ya, tadi dari videonya ada yang lain? Ada yang lain? Iya, penyakit mah disebabkan oleh makanan asam. Ya, tadi juga ada ya. Ada yang lain? Baik, tadi kan di awal ada pertanyaan Pak Guru. Apakah di dalam tubuh kita terdapat senyawa asam atau tidak? Melalui video ini bisa dijawab? Bisa? Bisa. Jadi kalau begitu,
kita senyawa asam? Ada. Baik, di dalam tubuh kita itu terdapat senyawa asam. Ya, namanya asam klorida atau HCl. Ya, HCl. Oke, dari masalah yang ada tadi, ya. Coba anak-anak buat di buku apa yang menjadi rumusan masalah menurut anak-anak. Cara kerja obat sakit mah. Ya, bagaimana cara kerja obat sakit mah? Ya, bisa. Ada yang lain? Coba. Oh, ini dulu. Ayo. Bagaimana cara kerja obat mah? Hampir sama. Ada yang lain? Ya. Juga tadi Pak, kenapa obat mah menyebabkan kondisi lambung? Iya. Kenapa obat mah dapat menetralkan kondisi lambung? Bagus semua ya. Kita berikan aplaus. Ya. Mengapa obat mah dapat mengatasi rasa sakit di bagian ulu hati yang disebabkan naiknya asam lambung? Untuk mengetahuinya lebih jelas, Pak Guru akan bagi dalam kelompok, ya. Nah, sudah bisa lihat kelompok 1 Olivia, mana Olivia? Ya, baca terlebih dahulu supaya bisa dikerjakan. Larutan bilangan? Air mineral? Air jeruk? Larutan garam? Larutan sabun? Oke, baik. Untuk menguji larutan yang ada di depan kita ini, kita menggunakan namanya kertas lakmus, ya. Supaya kita tahu larutan ini termasuk dalam sifat apa, anak-anak silakan baca di dalam bahan ajar. Ada, silakan anak-anak membacanya. Kertas lakmus biru berubah kan tidak? Berubah. Menjadi warna apa? Merah. Tulis. Oke, sudah bisa? Bisa. Oke, sekarang lanjutkan lagi setelah itu larutan milanta. Ayo. Pakai yang baru. Ayo. Pesan siap? Siap. Oke, kalau kelompok 1 siap, ayo silakan. Yang mewakili dari kelompok 1 silakan berdiri menyampaikan hasil diskusinya. Ayo. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Larutan sabun kertas lakmus merah berubah menjadi biru, kertas lakmus biru tetap biru, sifat larutan basah. Larutan mana saja yang berubah warna lakmus merah? Mengapa? Milanta dan air sabun, karena milanta dan air sabun mempunyai sifat larutan dasar. Kedua, larutan mana saja yang berubah warna lakmus teh? Mengapa? Air teh dan air jeruk, karena air teh dan air jeruk termasuk dalam larutan asam. Tiga, larutan mana saja yang tidak berubah warna lakmus merah dan biru? Mengapa? Larutan air garam dan air mineral karena bersifat larutan netral. Ada pertanyaan dari teman-teman silakan. Ayo, jika ada pertanyaan dari kelompok 2 dan 3 dipersilakan. Kami dari kelompok sifat larutan asam. Bagaimana sifat larutan asam? Mempunyai rasa asam, dapat menimbulkan korosi
mengubah kertas lakmus biru menjadi merah dan mempunyai pH lebih kecil dari 7. Baik, kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Luar biasa ya. Kalau ada yang berbeda hasilnya dari tabel pengamatan kelompok 1? Sama? Baik, kalau sama kesempatan ke kelompok 2. Silakan. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan kesimpulan. Yang pertama, melalui percobaan yang kami lakukan dapat disimpulkan bahwa untuk menguji suatu jenis porotan kita menggunakan indikator. Indikator terbagi menjadi 2 jenis, yaitu indikator alami dan indikator buatan. Yang kedua, larutan air teh dan air jeruk merupakan larutan yang bersifat asam karena mengubah kertas lakmus biru menjadi merah. Yang ketiga, larutan minyak dan air sabun merupakan larutan yang bersifat basa karena dapat mengubah kertas lakmus merah menjadi biru. Keempat, larutan air garam dan air mineral merupakan larutan yang bersifat netral karena tidak mengubah warna dari kertas lakmus merah maupun lakmus biru. Yang kelima, larutan asam mempunyai sifat rasa asam, menimbulkan korosi, dapat menimbulkan korosi, mengubah kertas lakmus biru menjadi merah. Enam, larutan basa mempunyai sifat merah terpahit, rasa licin dan pahit, mengubah kertas lakmus biru merah menjadi biru. Asam basa itu mempunyai sifat. Yang pertama apa? Rasa asam. Yang kedua, merubah warna kertas indikator biru menjadi merah. Basa mempunyai sifat apa? Yang pertama, pahit. Yang kedua, baik. Lanjutnya, berikutnya, asam menetralkan sifat asam. Itu sifat daripada larutan basa. Jadi ketika tadi, perhatikan, penderita sakit mah, ya toh, tadi disebabkan karena meningkatnya asam lambung. Ketika kita minum obat Milanta tadi kan bersifat apa basa sehingga terjadi reaksi apa netral, ya. Jadi asam bereaksi dengan basa akan mengakibatkan reaksi netralisasi sehingga akan mengurangi rasa sakit. Untuk menguji suatu larutan kita menggunakan apa? Indikator. Indikator terbagi menjadi berapa? Apa saja? Bagus. Apa yang sudah anak-anak pelajari hari ini? Mengetahui cara untuk menguji suatu larutan. Nah, ada lagi? Ya. Mengetahui sifat-sifat larutan. Ya. Baik. Oke, ayo kerjakan. Waktunya 5 menit dari sekarang. Kelompok terbaik jatuh ke tangan kelompok 2. Kita berikan aplaus. Nih, nanti dibagi ya. Jam istirahatnya bisa. Oke. Perhatikan di bahan ajar yang sudah Pak Guru kasih ada soal. Ada soal, ada tugas. Jadi tolong dikerjakan di rumah ya. Bisa? Materi selanjutnya di pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Jadi tolong dipelajari di rumah. Baik anak-anak, dengan demikian berakhirlah pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita istirahat, mari kita berdoa.